Pasca kecelakaan bus maut di Ciamis, Jawa Barat, sopir bus diketahui melarikan diri karena takut dihakimi massa. Polisi sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan otobus Pandawa untuk menyerahkan sopir ke Polres Ciamis. Inilah kondisi bus pariwisata Pandawa yang menabrak 4 mobil, 5 motor, dan 4 rumah warga di Dusun Paripurna, Desa Payung Sari, Kecamatan Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat, Sabtu pekan kemarin. Bus dalam kondisi rusak berat di bagian depan dan samping. Selain bus, di halaman Polres Ciamis ini juga terparkir 4 kendaraan lain yang rusak akibat ditabrak bus Pandawa. Pasca kecelakaan maut yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan puluhan orang terluka, sopir bus dikabarkan melarikan diri karena takut dikeroyok massa. Polisi pun sudah mengetahui keberadaan sopir bus dan berkoordinasi dengan pihak perusahaan PO Pandawa untuk menyerahkan sang sopir ke Polres Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan. Hingga kini jumlah korban yang masih dirawat akibat kecelakaan maut bus pariwisata PO Pandawa sebanyak 3 orang. 1 orang dirawat di Puskesmas Payung Sari dan 2 orang lainnya yang merupakan penumpang bus ayah dan anak dirawat di RSUD Ciamis. Polda Jawa Barat dan Satlantas Polres Ciamis sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian pada Minggu siang kemarin. Dugaan sementara bus hilang kendali karena mengalami remblong saat melaju di jalan menurun hingga mengakibatkan kecelakaan. Bus pariwisata Pandawa ini diketahui membawa rombongan peziarah asal Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Kecelakaan bus jatuh ke sungai di kawasan wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah pada Minggu, 7/5, pagi menewaskan 1 orang dan puluhan lain luka-luka. Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryo mengatakan kecelakaan terjadi ketika rombongan hendak melakukan perjalanan pulang setelah menginap di kawasan wisata Guci. Bus yang semula dalam posisi terparkir meluncur pada jalanan menurun hingga terjatuh masuk ke sungai. Agus mengatakan sopir atau kernet sempat menghidupkan mesin bus dan mengganjal bus sebelum insiden terjadi. 1. Sopir tak berada di dalam bus. Ketika insiden nahas terjadi, sopir bus tidak berada di dalam bus. Sopir sedang berbicara dengan panitia rombongan wisata di luar bus. Sopir bus, Romyani, mengatakan sebelum kejadian dia sedang memanaskan mesin bus. Setelah menghidupkan mesin, dia pun turun dari bus. Romyani mengklaim dia berani turun dari bus lantaran sudah mengaktifkan rem tangan. Dia juga telah mengganjal roda bus. 2. Isu rem tangan ditarik bocah. Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot membantah isu beredar yang mengatakan kecelakaan bus disebabkan anak kecil menarik rem tangan. Bantahan tersebut berdasarkan keterangan yang didapat dari penumpang di dalam bus ketika kejadian nahas terjadi. Hasil informasi sementara bahwasannya kami tanyakan saksi-saksi yang ada di dalam yang jadi korban. Informasi tentang anak kecil memainkan rem tangan red, itu tidak ada. Karena posisi anak-anak sebelum kejadian mereka duduk di bagian tengah di pangku sama orang tua, kata Sajarot saat dihubungi. 3. Rombongan bus asal Tangerang Selatan, rombongan wisatawan yang mengalami kecelakaan dilaporkan berasal dari Kelurahan Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Data manifest bus mencatat 50 penumpang, namun saat kejadian ada 37 orang di dalam bus, 13 lainnya masih berada di luar. Dalam insiden ini 1 orang meninggal dunia, 1 mengalami luka berat dan 35 lainnya luka ringan. Bus PO Mira masuk sungai usai menabrak pengendara sepeda motor yang hendak belok di Jalan Raya Ngawi Mospati. Pengendara sepeda motor yakni seorang ibu rumah tangga mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sejumlah petugas kepolisian dibantu warga berusaha mengevakuasi kendaraan sepeda motor yang terseret dan terjatuh di sungai bersamaan dengan bus Mira usai tabrakan.
Kecelakaan yang melibatkan bus angkutan umum PO Mira ini terjadi di Jalan Raya Ngawi Maospati, tepatnya di Desa Tabakromo, Kecamatan Genengawi. Kejadian bermula saat bus Mira Novel S 7280 US jurusan Yogyakarta Surabaya mengangkut 6 orang penumpang yang dikemudikan Santoso 55 tahun warga Krian Sidoarjo melaju dari arah Ngawi menuju Madiun. Searah di depannya melaju sepeda motor plat nomor AE 2135LR yang dikendarai Supatmi 60 tahun warga desa Tempuran Kecamatan Paron Ngawi. Pengendara motor hendak belok ke kanan masuk pabrik. Namun karena bus kurang berhati-hati, maka tabrakan tak dapat dihindari. Bus menyeret sepeda motor hingga masuk ke sungai sedalam 5 meter. Sementara korban pengendara sepeda motor langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Korban mengalami luka cukup parah di bagian kepala, tangan, dan kaki. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Kendaraan sepeda motor diamankan ke pos polisi. Sementara bangkai bus masih berada di lokasi kejadian menunggu proses evakuasi. Insiden kecelakaan terjadi di Ciamis. Bus Sumber Jaya menabrak 2 sepeda motor pada Minggu 11 Desember 2022 dini hari. Kondektur bus bernama Momon mengungkapkan adanya motor yang ugal-ugalan dari arah yang berlawanan. Hal itulah yang menyebabkan kecelakaan maut hingga menewaskan 3 orang meninggal dunia di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Ciamis. Selain 3 orang tewas, terdapat 1 orang masih kritis yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Ciamis. Korban tewas tercatat sebagai warga Ima Banagara, sedangkan korban selamat mengalami patah kaki dan masih dilakukan CT scan di bagian kepala. Momon menceritakan bus Sumber Jaya jurusan Kawali Bogor dari arah Tasik berada di jalur yang benar. Momon mengungkapkan bus akhirnya menyeret sepeda motor dan sedikit menabrak pohon. Kanit Gakum Satlantas Polres Ciamis Ibda Pranodia Ari Parantoro juga membenarkan kecelakaan maut tersebut. Saat ini sopir bus bernama Gunara masih diamankan di Mapolres Kabupaten Ciamis untuk dimintai keterangan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketiga korban meninggal tersebut masih berada di rumah sakit dan sedang menunggu pihak keluarga. Kejadian tersebut akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Some books, something written, watch the best. Teach a system, I invest. Never hidden, I ain't scared. Ain't no chicken, I take dares. I'll be winning, you get back what you're giving. Find the reason that you're living, what you're good. Saudara, kecelakaan terjadi di Tol Cipali di jalur arah Cirebon menuju Jakarta di sekitar wilayah Campaka, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu siang. Kecelakaan ini terjadi saat bus PO Dedi Jaya yang tengah berhenti ditabrak dari belakang oleh bus PO Haryanto. Akibat kecelakaan ini, 2 orang, yakni sopir dan kernet bus Dedi Jaya yang tertabrak saat tengah mengganti ban, meninggal dunia. Bus PO Dedi Jaya yang mengalami kerusakan parah di bagian belakang karena tertabrak bus PO Haryanto hingga terperosok ke parit yang berada di median ruas jalan Tol Cipali, sekitar wilayah Campaka, Purwakarta, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi badan bus karena ban kiri bagian depan rusak. Bahkan, badan bus yang melintang membuat arus lalu lintas Tol Cipali arah Cirebon menuju Jakarta ditutup sementara. Jakarta menyatakan kecelakaan berawal ketika bus PO Haryanto menyalip dari bahu jalan, menabrak bus PO Dedi Jaya yang tengah berhenti karena mengalami pecah ban. Tak hanya menabrak bus, kernet dan sopir yang mengganti ban juga ikut tertabrak dalam kecelakaan ini. 2 korban meninggal dunia itu sudah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Saat kecelakaan terjadi, bus berada dalam keadaan tidak membawa penumpang. Way under the surface and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your... Kecelakaan lalu lintas antara sebuah bus dengan truk tangki terjadi di Jalan Sumtor Gamba, Labuhan Batu Selatan. Akibat peristiwa tersebut, seorang penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara sopir bus diduga kabur usai kejadian. Kecelakaan lalu lintas antar bus PMS menabrak belakang truk tangki terjadi di Jalan Sumtor Gamba, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tepatnya di perbatasan antara Labusel, Riau.
Kecelakaan tersebut berawal saat bus PMS yang datang dari arah kota Pinang menuju Riau mendahului kendaraan yang ada di depannya. Namun secara bersamaan dari arah yang berlawanan datang mobil barang dan akhirnya sopir bus banting setir ke kiri dan menabrak belakang truk tangki. Salah satu penumpang bus yang duduk di bangku nomor 8 mengatakan, kemudian sopir yang mengemudikan bus diduga dalam keadaan mengantuk. Akibatnya seorang penumpang tewas lantaran terjepit badan bus. Sementara sang sopir bus diduga kabur usai kejadian. Sementara beberapa penumpang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Kecelakaan melibatkan bus Prima Jasa dan truk pengangkut ayam. Kecelakaan maut ini terjadi di kilometer 93 ruas tol Cipali. Kecelakaan ini terjadi antara truk pengangkut ayam dengan bus Prima Jasa jurusan Bekasi Cirebon. Anda bisa lihat pemirsa di layar kaca, ini merupakan kondisi terkini dari bus Prima Jasa yang kemudian terlihat sudah rusak parah. Begitu juga dengan truk yang kondisinya begitu rusak parah, di mana diketahui kecelakaan ini berawal dari truk pengangkut ayam yang tengah berada di jalur cepat. Hingga saat ini petugas juga tengah mengevakuasi korban yang saat ini masih berada di dalam bus. Kita bisa lihat ada beberapa korban luka. Dan informasi terbaru bahwa sopir truk ini tewas di tempat, pemirsa.